Ini sebetulnya beda nih Pak Menteri. BPJS Kesehatan ini dengan asuransi kesehatan itu berbeda. Ada bedanya ini. Kenapa berbeda? Pertama APBN, ada keterlibatan APBN di sini. Kalau asuransi swasta dan katakanlah juga asuransi yang juga dulu pakai modal negara, itu kan mestinya ngambil uang dari rakyat terus dipakai, diputar dan lain sebagainya. Ada profit. Ya kan, ada profit taking di situ. Kalau ini kan memang ini jaminan sosial yang tidak boleh ada profit. Jadi prinsip dasarnya itu nanti kalau kita lihat ketentuan umum dalam undang-undang BPJS itu pasti non profit, pasti itu ke situ arahnya. Jadi karena itu tidak bisa misalnya kita katakan ini kalau dia certainty, uncertainty dibedakan maksud saya. Ini jadi problem metodologis di situ. Kenapa? Kalau certainty berarti kan tidak perlu di cover dong berarti. Dan itu kalau kita bisa merumuskan itu, ini BPJS ini pasti akan selamat banyak uangnya. Justru sekarang rakyat tuh pingin semua. Dulu kan pernah itu Pak, waktu itu seingat saya pernah, apa itu ya, yang melahirkan pakai sesar itu ya, itu pernah ada waktu itu tidak di cover, itu ribut itu. Masyarakatnya ribut. Nah ini kalau dikurangi, ini kan pengurangan manfaat namanya itu kan. Kalau ada certainty dan uncertainty berarti kan ada pengurangan manfaat di situ. Itu jadi masalah Pak Menteri. Ini arahnya apa? Ini ketegasan saja Pak Menteri. Apakah arahnya ke sana atau bagaimana? Karena ini pasti beda dengan asuransi. Kalau dari, asuransi umum maksud saya. Kalau dari perbedaan asuransi swasta dan umum sumber pendanaannya acknowledge Pak. Jadi tidak ada masalah. Memang asuransi swasta clear, pembiayaan swasta, asuransi sosial pembiayaannya negara. Itu clear ya. Mengenai apakah ada untung tidak ada untung clear juga. Asuransi swasta ada untung, asuransi sosial tidak dikejar untung. Nah, prinsip asuransi, tapi nanti ini Pak Gufron bisa bantu ya. Prinsip asuransi sosial maupun prinsip asuransi kesehatan itu ada beberapa kriteria yang tadi disampaikan Pak. Salah satunya adalah ya dia harus cost efektif. Jadi asuransi sosial harus cost efektif. Asuransi sosial harus mengcover unbearable risk, itu harus. Dan asuransi sosial memang harus mengcover uncertainty of loss Pak. Itu prinsip kriterianya. Nah kriteria-kriteria ini memang sudah dirumuskan sejak awal. Memang kita ini BPJS beda dengan asuransi biasa. Ya buktinya kan tadi orang yang ya sudahlah pokoknya BPJS ini kan tadi intinya orang-orang siapapun yang sakit itu harus bisa ditanggung, dibiayai oleh negara. Selama dia ikut aturan dan program ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kan begitu. Jadi ya itu tadi kalau kurang biayanya, kalau nggak punya duit dibayar oleh negara. Ya kan melalui apa namanya PBI misalnya gitu. Berarti kan ini tetap. Ya ini saya pikir yang KDK-nya ini kalau dibuat dengan apa cost efektif, uncertainty of loss dan unbearable loss ini jadi pertanyaan bagi saya. Belum tentu cocok masuk di sini 3 poin ini. Karena tetap aja orang pasti atau tidak pasti akan tetap dibayar juga. Yang penting dia peserta. Contoh lah misalnya, orang katakan ada penyakit apa gitu. Dia udah peserta, rajin bayar iuran. Nggak pernah apa namanya, dia pokoknya sesuai ketentuan. Tiba-tiba dia sakit lalu kita bilang nggak bisa dilayani. Apa dia nggak marah? Pasti marah dia. Ya kan, kalau yang swasta tadi memang betul. Sebelum kita daftar aja diceknya penyakit kita apa. Bapak ini penyakitnya apa? Kalau kita sudah ada penyakit paru atau penyakit jantung, dia nggak mau Pak. Harga kita pasti lebih mahal bayarnya. Iurannya. Umur juga kan. Kan akan dicek riwayat medikal apa record kita seperti apa. Kalau ini nggak ada Pak medical record. Yang penting kalau warga negara punya NIK daftar. Pasti akan dibayar gitu. Ini yang saya persoalkan pada poin yang 3 ini. Itu loh Pak Gufron. Jadi saya pikir ini masih masih tetap ditanggung oleh negara apapun ceritanya. Justru disitulah selama ini mengapa BPJS itu selalu banyak defisit. Karena banyak yang tuntutan rakyat harus dilayani. Begitu. Saya kira itu Ketua. Terima kasih.